Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, wabil khusus Mbak Peggy Melati Sukma. Meskipun ngaku santri, cahayanya lebih bercahaya di forum ini ketimbang saya. Iya enggak? Saudaraku, mudah-mudahan cahaya beliau hijrah ini benar-benar mengalir dalam kehidupan kita. Karena yang namanya Allah kalau sudah sayang kepada seseorang nih. Tadi saya menangkap ini ada sebuah pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. 20 tahun mendapatkan kenikmatan duniawi, ya. 20 tahun. 2 tahun diambil sama Allah, 2 tahun dihabisin sama Allah. Semuanya ibu-ibu sesuatu yang luar biasa. Saya ketika beliau ngomong gitu langsung di otak saya itu ngelihat sebuah daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Idza arada abdan khairan yusib minhu. Kalau Allah udah seneng nih sama seseorang, kalau Allah sudah ingin nih orang ini jadi baik, ibu-ibu ingin dibuat, Allah ingin buat ibu-ibu jadi baik, yusib minhu, dikasih ujian sama Allah. Ini baru 2 tahun. Jadi kalau dibanding dengan nikmat yang telah diberikan sama Allah 20 tahun, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban. Jangan kita berdusta dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu sedikit. Yang kedua, hijrah. Hijrah ini sesuatu yang luar biasa. Tadi Mbak Evi mengatakan, juga Mbak Peggy mengatakan, jangan sampai kita berhijrah ketika kita berada pada tempat disungkurkan oleh Allah. Jangan. Hijrah itu ruh kita, ibu-ibu. Hijrah itu prinsip hidup kita. Hijrah itu ruh dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Al-hijratu man hajara man Allahu anhu. Hijrah itu adalah pergeseran dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah. Setiap hari kita bisa hijrah kok. Ibu-ibu biasanya nih pagi hari nggak buat kopi untuk suami karena marahan, sadar setelah pengajian ini besok buat kopi untuk suami, ya nggak? Ibu-ibu izin ke sini ternyata nggak diizinin sama suami, tetap aja datang ke sini, nanti pulang langsung minta maaf mas sama suami gitu misalnya. Itu mas sudah hijrah. Jadi hijrah itu setiap hidup kita bisa bergerak untuk menuju kepada sesuatu hal yang lebih baik. Itu hijrah. Nah, berbicara tentang hijrah itu Bunda, hijrah itu seperti tadi yang diungkap oleh estafet kehidupan, episode kehidupan Mbak Peggy yang luar biasa tadi itu. Masya Allah, saudaraku, hijrah itu present continuous. Hijrah itu terus menerus. Di dalam Al-Quran selalu kata-kata hijrah ini, meskipun tidak seluruhnya, selalu kata-kata hijrah ini Allah menggunakan fi'il mudhari dalam bahasa pesantren. Fi'il mudhari itu ya dalam bahasa anak kampus ya kalimat present continuous, terus bergerak, terus berjalan. Contohnya dalam surat An-Nisa, "Waman yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang selalu terus-menerus untuk berhijrah di jalan Allah, maka yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah akan kasih itu rezeki yang luar biasa hebatnya. Ini artinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hijrah itu harus terus-menerus, tidak boleh berhenti. Tadi di belakang juga saya ngomong kepada beliau, Mbak Peggy dan Mbak Evi, ya kalau orang sudah merasa berhijrah, aku sudah merasa hijrah dan cukup berhijrah, merasa berhijrahnya, hati-hati. Itu bisa jadi nanti akan dihancurkan kembali sama Allah. Artinya apa? Berhijrah itu adalah titik awal. Terus untuk kita berjuang. Bahwa hijrah itu adalah pertolongan Allah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk memulai hidup yang lebih baik lagi dan terus menjadi awal dan sampai akhir, sampai ajal
ya dicabut sama Allah Rabbul Alamin, terus berhijrah. Karena yang namanya godaan orang-orang yang lagi berproses hijrah, ibu-ibu itu besar luar biasa, besarnya luar biasa. Masih ada yang SMS sama Mbak Peggy, masih ada yang ngajak, betul ya Mbak ya? Masih ada yang ayo kita lagi nih gitu kan. Nih bisnisnya kan sudah hancur, coba nih kita garap lagi di bisnis yang lalu. Masih ada godaan-godaan kayak begitu. Nah kalau kita tidak berprinsip, hijrah itu terus menerus, habis kita. Dan kalau kita merasa menang, saya itu sampai sekarang Mbak Peggy gagal paham. Itu istilah anak muda ya sekarang. Gak paham. Saya ini gagal paham. Kenapa ya 1 Syawal disebut hari kemenangan? Kenapa ya bulan Syawal disebut bulan kemenangan? Kenapa ya setelah puasa kita disebut telah menang gitu kan? Saya sampai sekarang itu gagal paham. Saya cari-cari di Al-Quran. Oh mungkin orang-orang berpikiran bahwa menang itu adalah faizin. Minal aidin wal faizin kan, ada kata faizin ya. Faizin itu di dalam Al-Quran, ibu-ibu, di dalam Al-Quran faizin itu diulang sampai 29 kali. Faizin dengan berbagai derivasinya. Ada faiz, ulaika humul faizun. Ada dzalika huwal fauzul azim, dengan derivasi yang macam-macam. Terus ada juga ayat faqad faza, sungguh dia telah menang. Memang itu semua ayatnya berbicara tentang kemenangan faizin itu. Tetapi Bunda, kalau kita cek di dalam Al-Quran, ternyata semua kalimat 29 ayat yang mengulang kata-kata faizin, faizun, faza, fauzun azim, al-fauzul azim, semua itu yang dimaksud kemenangan adalah di surga Allah. Dengan bahasa lain, siapapun yang telah berhijrah jangan menganggap diri telah menang. Itu belum apa-apa, baru dimulai, hidup masih berlanjut. Kemenangan yang sejati itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa khilal jannata faqad faz, barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah menang yang sesungguhnya. Dengan bahasa lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan wabil khusus Mbak Peggy dan semuanya, dengan bahasa lain, senyampang hayat masih di kandung badan, senyampang kaki kita masih berpijak di bumi ini, jangan sekali-kali berhenti untuk berhijrah, jangan sekali-kali merasa menang, karena sesungguhnya kemenangan yang sejati ketika kaki kita berada di surga Allah. Karena itu ibu-ibu terus bergerak, terus berhijrah, tidak boleh berhenti. Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir hayat beliau tidak pernah berhenti berhijrah, dari mulai Mekah ke Habasyah, yaitu di daerah Afrika, terus bergerak berhijrah ke Taif, terus bergerak berhijrah ke Madinah, dan dari Madinah Nabi tidak selesai, terus berhijrah lagi ke Mekah, dan ketika Mekah sudah diekspansi oleh Rasulullah, Nabi terus berhijrah ke seluruh dunia sehingga Islam terus bergerak. Karena itu ikhwatuddin fillah, yuk berhijrah, jangan sampai berhenti. Tadi kalau Mbak Peggy mengatakan salah satu kunci untuk bisa berhijrah itu orang tua, Al-Quran, dan ibadah. Setuju saya. Saya ketika beliau ngomong gitu teringat. Kenapa kok tiba-tiba teringat di forum ini Pak Ustadz? Iya, saya baru tahu temanya hijrah itu ya baru tadi. Baru tahu saya bareng sama Mbak Peggy tadi malam. Jadi Ustadz nanti ditandem sama Mbak Peggy. Waduh, saya senang banget itu, jujur saya senang banget itu. Pasti banyak yang datang, ya enggak? Banyak datang. Bukan karena saya itu kan ya, karena beliau. Gitu kan. Ini ujian juga bagi beliau, ujian juga. Saudaraku ikhwatuddin fillah, pesan saya teringat ketika beliau berkata, Al-Quran, ibadah. Saya ingat pernyataan Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama di abad-abad awal hijriah, seorang tabi'in. Beliau berkata begini, kalau kepingin hijrahnya jalan, kalau kepingin kita ini terus eksis dalam berhijrah, terus bergerak untuk dalam perjuangan hijrah kepada Allah Rabbul Alamin, apa kata beliau ibu-ibu? Beliau menyatakan begini, man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada ayyukallimallaha fa'alaihi bis sholah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kata siapa tadi? Syekh Hasan Al-Basri. Kata Syekh Hasan Al-Basri, barang siapa yang kepingin Allah menyapa hidupnya,
Fa'alaihi bil Quran. Sapalah Al-Quran, akrabi Al-Quran. Dan yang kedua, kata beliau Syekh Hasan Al-Basri, dan barang siapa yang ingin menyapa Allah, beda kan? Kalau tadi siapa yang kepingin Allah menyapa dirinya, kalau yang kedua barang siapa yang ingin menyapa Allah, fa'alaihi bisolah, lempengin, kencengin, khusyuin ibadah sholat kita. Dengan bahasa lain, kalau kita kepingin selalu disapa oleh Allah, ayo akrabi Al-Quran, ayo akrabi Al-Quran. Minimal nih baca Al-Quran, minimal tuh ngakrabi Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Nek moco Al-Quran itu Bu harus pakai guru, nih bener nih, harus pakai guru. Saya agak prihatin sekarang ini Mbak Peggy, ibu-ibu saya juga prihatin nih. Sekarang ini anak-anak muda gurunya itu hebat-hebat. Al-Mukarram Syekh Ki Haji Google itu gurunya. Itu gurunya. Al-Mukarram Syekh Ki Haji Google itu jadi guru itulah. Yang diserang saya, Pak Ustadz itu bid'ah, itu sesat. Loh sampai dari mana ngomong itu bid'ah sesat? Loh saya itu ngeklik riset di Google. Loh Google. Yang lebih menyakitkan lagi, Google ini tandemnya dengan siapa? Dengan Al-Mukarram Syekh Yahoo, saudaraku. Di situ aja, kalau nggak Yahoo Google, kalau nggak Yahoo Google. Nggak ada guru-guru yang hidup. Padahal hijrah itu tidak boleh lepas sendiri, harus dikawal. Karena yang nyaman setan itu berusaha untuk mengembalikan lagi orang itu kepada asalnya yang dulu dia kotor. Dikembaliin lagi. Lah kalau kita nggak punya guru, lah kalau gurunya saya Google Bu, ya Allah itu guru mati Bu. Guru yang nggak bisa hidup, yang nggak bisa diajak dialog, yang nggak bisa diajak komunikasi. Makanya ayo kembali ke Al-Quran, sapa Al-Quran, minimal bisa membaca Al-Quran supaya hijrah kita tetap berjalan. Fa'alaihi bil Quran. Ibu-ibu bisa baca Quran semua nih? Bisa baca ya? Oh alhamdulillah. Akrab nggak sama Al-Quran? Al-Quran berapa juz Bu? Bu? Berapa? Oh terlalu gampang pertanyaan Pak Ustadz. Masa enggak? Loh jangan salah. Ada seorang pejabat nih, datang nih mau wisuda anak-anak hafid Quran tuh yang kecil-kecil, anak remaja yang umur 10, 15 itu sudah hafidhah perempuan. Ketika tampil di panggung kan dikasih hadiah nih. Pak Menteri. Cuman di era siapa saya tidak tahu, saya lupa dan nggak perlu dikasih tahu. Apa kata Pak Menteri? Waduh anakku cantik-cantik, pinter-pinter, sudah hafal Al-Quran. Loh ini Ananda ini siapa namanya? Oh saya namanya Fulana Pak Menteri. Tadi hafal berapa juz? Saya alhamdulillah Pak Menteri 30 juz. Hebat. Kurang berapa juz lagi nak? Itu kan. Bingung tuh yang anaknya. Hah? Kurang berapa juz lagi? Emang Al-Quran berapa juz? Lumayan tadi itu saya tanya, saya khawatir kayak itu ibu-ibu. Saya ulang lagi, Al-Quran berapa juz Bunda? 30 juz. Al-Quran berapa surat? 100. Nah kita harus mengakrabi gitu loh. Ayo, saya kasih hadiah. Yang bisa jawab terakhir ini. Hadiahnya dari Pak Peggy maksud saya. Apa? Al-Quran berapa halaman? Sering baca Al-Quran? Nggak pernah lihat halamannya? Ibu sering baca novel? Selalu ngomong nih, tebel banget tuh novel. Tuh halamannya sampai sekian. Saya habis baca di halaman sekian. Betul? Padahal di sebuah hadis kita dikatakan nanti kita di surga sampai kita di halaman berapa kita membaca Al-Quran itu. Lah dia nggak ngerti halaman nih. Saya kasih tahu Bu, di Al-Quran itu kalau yang standar Mbak Peggy, yang standar itu halaman Al-Quran, hebatnya Al-Quran itu seluruh dunia sama. Sampai cek yang standar Usmani ya, yang standar Usmani seluruh dunia sama. Berapa? Halamannya 604 halaman, nanti dicek 604 halaman. Dan itu subhanallah luar biasa di mana? Coba 604 halaman dibagi 2 jadi berapa? 302. Berarti satu lembar berapa halaman? Satu lembar itu berapa halaman? 2 halaman. Berarti kalau 604 halaman dibagi 2, maksudnya dibagi lembar, itu berapa? 302 lembar. 302 lembar dibagi 30 hari.
302 lembar dibagi 30 hari. 30 hari itu maksudnya sebulan. Berarti 10 lembar dan ada yang 11 lembar. Yang 10 lembar itu juz 2 sama juz 29. Yang 11 lembar itu juz 1 sama juz 30. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa juz 1 lebih banyak daripada juz 2 sampai juz 29? Kenapa juz 30 lebih banyak lembarnya? Karena juz 1 itu gampang mocone. Terus juz 30 rata-rata hafal. Sehingga meskipun banyak itu gak kesel. Paham tidak ini maksudnya ini? Juz 2 yang 10 lembar berapa? Juz 2 sama juz 29. Terus apa kaitannya ini Pak Ustaz? Kalau bisa Ibu, one day one juz. 1 hari 1 juz. Mari kita hitung. 10 lembar tadi ya, 10 lembar ya. 10 lembar dibagi 5 waktu sholat. Berarti per selesai sholat kita berapa bacanya? 2 lembar. Habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Isya sudah 1 juz, akhir bulan sudah hatam. Kok banyak? Susah apa ringan? Pak Ustadz, itu 2 lembar bacanya berapa menit? Kalau bacanya begini. Innalladzi kafaru. Duh Pak Ustadz kok ngajinya kok terbata-bata? Jangan salah, jangan menghina orang dengan ngaji terbata-bata. Pahalanya tambah gede. Coba mangqara harfan wahidah falau asru amsalia. Barang siapa membaca 1 huruf dia dapat berapa? 10 kali lipat. Nah itu itu berapa huruf itu? Udah banyak itu kan, So, Ibu, jadi kalau bacanya sudah saya hitung Mbak Peggy, kalau bacanya kayak begitu tuh, kayak saya tadi terbata-bata itu 1 lembar berapa halaman? 1 lembar? Kalau 2 lembar berapa halaman? 4 halaman kan selesai sholat. Itu kalau bacanya kayak begitu sekitar 26 menit bacanya. Nggak nyampe setengah jam per selesai sholat. Iku nek mocone koyo ngono Bu. Tapi nek mocone ini innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu per 2 lembar itu sekitar 6 menit saya hitung. Nah nek macamnya gini, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu 2 menit. Jadi kalau 4-5 kali sholat, 2 kali 5 10 menit saudaraku. Tidak ada setengah jam. Alasan apa lagi untuk bisa berakrab dengan Al-Quran kecuali males. Mau berhijrah kayak orang-orang kita yang sudah berhijrah, Ibu selalu harus berhijrah, akrabi Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Sholat. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang kepingin dialog sama Allah lewat sholat. Sholat sing lempeng, sholat itu sing khusyuk, sing penting itu tumaknina. Bahkan sebenarnya bacaan sholat itu enggak terlalu dipentingkan, asal yang rukun kayak Al-Fatihah itu sudah dibaca, yang lain-lain itu cuman sunnah, yang penting tumaknina. Masuk sholat tarawih 21 rakaat 7 menit, kecepak. Apa itu saudaraku? Bagaimana bisa hijrah? Bagaimana hijrah kita dibantu sama Allah? Bagaimana hijrah kita dikawal sama Allah? Waduh. 2 ini plus ditambah 1 tadi itu birrul walidain, yaitu apa? Luar biasa tadi ide dari beliau. Kalau kepada orang tua yang mengajak syirik saja kita disuruh wasohibu ma fid dunya ma'rufa, berperilaku baik di dunia, apalagi orang tua yang solehah, orang yang tua soleh. Jangan sampai membuat air mata mereka mengalir karena kesedihan akibat perilaku kita. Karena doa-doa mereka subhanallah luar biasa, menggetarkan aras Allah. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berhijrah kepada Allah ya. Mudah-mudahan Mbak Peggy semuanya tetap dilindungi sama Allah, terus berhijrah sampai Allah mencabut diri kita dari dunia ini. Tidak boleh
berhijrah. La hijrata ba'dal fathi, kata Rasulullah. Tidak ada hijrah memang ketika sudah ada ekspansi. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Hijrah dari aspek tempat itu sudah nggak ada lagi. Tadi saya setuju dengan beliau. Kalau bisa kita ciptakan itu lingkungan. Kalau kita bisa merubah lingkungan itu, kenapa kita masih harus berhijrah dari situ? Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Kaono mana hijrah? Setelah hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah sudah nggak ada lagi. Tetapi hijrah untuk selalu memperbaiki iman dan amal soleh terus berlanjut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan saudaraku, kita termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 218, yarju'ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka-mereka yang berhijrah itu adalah mereka-mereka yang selalu berharap rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah menimpa kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jun. Luar biasa ini sebetulnya, ini adalah inti dari apa yang pertemuan kita ya pagi ini ya. Ini bahwa hijrah itu adalah selalu dan selalu kita lakukan, Mbak Peggy dan Ustaz Jun. Dan tadi Mbak Peggy juga menyebutkan semua itu dari diri kita, di mana kita mau berusaha untuk dan pertolongan Allah, di mana kita mengejarnya ya Mbak Peggy ya. Dan ini sepertinya kita sudah banyak yang ingin bertanya ini dengan Mbak Peggy dan Ustaz Jun ini. Ada 4 bingkisan dari Rabbani bagi Anda yang ingin bertanya. Dan Mbak Peggy, Ustaz Jun, ini majelis kita pagi ini juga bersama dan didukung oleh CIMB Niaga Syariah dan juga air mineral dalam kemasan santri. Iya, ini siapa yang ingin bertanya? Kita mulai dari mana ini Mbak Peggy? Dari belakang atau dari depan? Samping, kanan, kiri. Ada 4 bingkisannya. 4 bingkisannya. Ya, supaya merata mesti bisa tercover semua ya. Ya. Depan, tengah, belakang. Oke. Itu sudah dapat 3. Kalau boleh samping kiri, samping kanan. Jadi ada 5. Nanti kalau hadiahnya 4, yang 1 dari saya, insya Allah. Oke, berarti kita mulai dari depan. Ibu yang di depan, iya. Silakan. Depan, tengah, belakang, kanan, kiri. Siap. Tapi silakan. Kalau boleh pertanyaannya singkat padat ya, supaya sempat karena 11:30 kan azan ya, duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Lili dari Wonocolo. Tadi Mbak Peggy menyebutkan kalau hijrah itu karena pertolongan Allah, kemudian tugas kita adalah ikhtiar. Yang saya ingin tanyakan adalah sikap dan peran orang tua Mbak Peggy selama 20 tahun itu waktu Mbak Peggy menjauh sampai akhirnya hijrah ke jalan Allah itu apa yang dilakukan. Ini untuk inspirasi bagi orang tua yang anak-anaknya mungkin agak menjauh gitu ya. Kemudian yang kedua sesuai tema, jangan pusing meski terasing gitu. Maksudnya terasing seperti ini apa waktu Mbak Peggy hijrah itu dijauhi teman-temannya atau bagaimana gitu, tadi belum sempat diceritakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mbak Peggy, ini langsung dijawab atau kita kumpulkan 5 pertanyaan? Oke, dari tengah. Tadi udah janjinya Mbak Peggy dari tengah nih. Tengah itu kayaknya dari deretan yang tengah bisa yang ya oke. Yang Mbak yang berkerudung ungu ya. Oke. Sebentar minta tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz atau Bu Peggy, itu kan sudah dijelaskan bagaimana kita berhijrah secara pribadi. Nah, bagaimana kita untuk mendorong orang lain ikut berhijrah? Bagaimana cara menyampaikannya? Terus bagaimana baiknya bicaranya seperti apa gitu loh Pak? Kadang kan ada beberapa orang yang sulit untuk diajak berhijrah, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin lebih ke arah pendekatannya, ke arah mana begitu Ustadz dan Mbak Peggy ya. Baik, 2 pertanyaan yang belakang sendiri. Iya Ibu berkacamata, silakan Ibu minta tolong Mbak mic-nya di ke kiri Mbak, kiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti.
Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Mbak Peggy. Ini sudah saya bela-belain. Tadi saya masak dulu cepet-cepet biar ketemu Mbak Peggy. Alhamdulillah subhanallah, ternyata Mbak Peggy lebih cantik sekarang daripada yang dulu. Dan auranya sudah lebih keluar dari yang dulu. Begini Mbak Peggy, saya kebetulan juga hampir sama dengan Mbak Peggy. Saya berhijrah, tapi pada umumnya berhijrah itu mesti harus ditegur Allah dulu kayaknya pada umumnya. Nah ini saya saat ini juga mempunyai masalah dan suami saya sudah meninggal, itu saya juga berhijrah. Saya ingin juga belajar Al-Quran. Pada waktu suami saya sakit itu saya berusaha untuk di suatu tempat untuk belajar Al-Quran, itu bertahap dan akhirnya sampai suami meninggal, dan akhirnya itu saya juga ingin tahu apa yang ada di kandungan Al-Quran itu. Jadi nggak sekedar membaca, saya ikuti tarjim, saya ikuti kajian-kajian seperti sekarang ini, dan saya ingin tahu seperti apa. Walaupun saya juga belum pandai, saya jauh dari pandai, minimal saya bisa mengerti. Alhamdulillah saya juga berguru. Nah saya ini mungkin juga ditegur lagi sama Allah, dan saya sudah berusaha kepingin juga berangkat ke Baitullah. Saya berusaha suami saya meninggal, saya berusaha menjual rumah saya ingin menunaikan ibadah haji. Tapi di tengah perjalanan pun saya sekarang ini masih juga diuji sama Allah. Ini cuma untuk testimoni, mungkin untuk pelajaran juga bagi semua kaum muslim. Seperti Mbak Peggy tadi, semua itu diambil lagi. Anak saya ini suaminya istilahnya ya pisah seperti Mbak Peggy lagi. Terus saya berusaha membantu anak saya untuk berusaha, maksud saya untuk berbisnis. Perlahan-lahan ternyata modal yang saya pinjam itu habis, hanya nggak sampai 1 tahun habis sudah. Nah itu saya sebagai orang tua juga kan juga sedih ya. Tapi saya kembali, katanya itu tadi ya, dalam Al-Quran kita kan Allah bersama dengan orang yang sabar. Saya berusaha sabar, berusaha menerima, walaupun tetap ya dalam tahajud saya menangis itu tetap ya. Di sini cuma saya mesti gini Pak Ustadz, manusia pasti kan berusaha hijrah, tapi mesti masih ada aja gangguan. Maksudnya kita kadang kembali berbuat yang tidak semestinya untuk di jalan Allah, misalnya seperti contoh ada pinjaman riba dan sebagainya, atau itu yang kadang terpaksa sekali. Kadang itu ada lagi yang lain-lain lagi. Itu bagaimana menyikapinya Pak Ustadz, dan apakah rahmat Allah masih selalu kita diberi kalau kita masih jatuh terus coba kembali lagi, jatuh coba kembali lagi, supaya memberi semangat saya, dan gimana caranya saya untuk membimbing anak saya tadi yang jatuh tadi supaya bangkit lagi juga bersama-sama. Saya ingin berhijrah sama dengan anak-anak saya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini lebih ke arah bagaimana mempertahankan atau istiqomah dalam jalan hijrahnya, sekaligus bagaimana menyikapi gangguan-gangguan di perjalanan hikmah, perjalanan hijrah. Dari sisi, alhamdulillah ini Mbak Peggy ada 5 hadiahnya kok. Jadi pas sudah. Dari sisi sebelah kanan kita, ya Ibu, silakan Ibu. Paling kanan kalau boleh, paling luar, ada nggak ya supaya dapat kesempatan dari kanan yang agak luar? Oh, ada? kanan agak luar ada ya. Dibagi kesempatannya, minta maaf ya supaya yang di luar juga bisa. Mic-nya? Oh, itu. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Peggy. Di sini saya mau bertanya tentang hijrah. Yang saya tanyakan hijrah tentang mengenai pakaian. Hijrah mengenai pakaian. Dalam lingkungan saya itu orang yang berpakaian syar'i terus selalu dicemooh. Katanya pakaiannya itu seperti orang dewasa karena pakaian mereka longgar-longgar. Nah, bagaimana jika saya suatu saat nanti saya hijrah, bagaimana cara saya menanggapi cemoohan orang-orang di sekitar saya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sepertinya ke arah bagaimana ini jika menghadapi lingkungan yang tidak mendukung untuk hijrah kita. Satu lagi pertanyaan dari sisi sebelah luar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Peggy, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya banyak nonton di YouTube video Mbak Peggy dan itu membangkitkan motivasi mungkin ya untuk menuju arah lebih baik. Insya Allah, jazakillah khair.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tentu ketika kita berhijrah ya, sebelumnya diiringi dengan taubat yang harus terus-menerus diperbarui. Namun saat taubat tersebut, saya rasa saya melihat ada banyak sekali dosa yang saya lakukan seperti itu. Dan ketika berhijrah pun kita harus memiliki fokus yang mana dulu nih yang harus diperbaiki gitu. Kalau misalnya menurut Mbak Peggy, apakah dalam hal ibadah terlebih dahulu atau mungkin dari sisi hablum minannas, pergaulan dengan manusia terlebih dahulu, atau mungkin dari mungkin pakaian dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz dan Mbak Peggy. Ini lebih ke arah dari mana mulainya kita harus berhijrah ini. Iya, ini bisa langsung dijawab oleh Mbak Peggy atau Ustadz Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kan dari Ustadz ya. Saya coba jawab semampu saya berdasarkan pengalaman. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz memberikan ilmunya. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan yang pertama tentang peran orang tua dalam perjalanan saya selama 20 tahun sampai dengan ketika saya mengalami kesulitan, lalu ketika saya berhijrah gitu ya. Yang paling substansial yang saya rasakan itu peran kedua orang tua saya, utamanya pada porsi mengingatkan dan pada porsi mendoakan. Pada porsi mengingatkan nih seperti ini, orang tua saya nih enggak pernah mau menempatkan saya sebagai apapun juga, bahkan di antara keberhasilan-keberhasilan saya yang sudah misalnya punya perusahaan banyak, yang misalnya sudah karir keartisannya melesat, yang misalnya sudah bisa ke dunia internasional, bahkan sebetulnya sampai hari ini saya tetap diposisikan pertama hambanya Allah, kedua adalah anaknya mereka gitu ya. Jadi sepanjang bahwa saya masih melakukan sesuatu atau hal yang tidak pas dengan ketentuan Islam, dengan tuntunannya Rasulullah, siapapun saya, mereka akan mengingatkan gitu. Nah ini juga terjadi 20 tahun perjalanan saya tersebut, maaf, mungkin saya punya uang banyak, mungkin saya bisa memberi apa saja yang orang tua saya mau, tapi saya mengalami masa-masa di mana ketika maaf, saya berpakaiannya sudah melenceng dari jalur sekali gitu ya. Misalnya pakaian saya udah, wah pokoknya terbukanya udah ya, perut terbuka, belakang terbuka, ini. Itu saya setiap hari harus menghadapi maaf, ocehan, omelan, peringatan dari ibu saya yang tidak ada berhentinya. Tiap hari terus ibu saya menyampaikan, pokoknya mama nyampaikan, kamu mau nurut apa enggak urusan kamu sama Allah. Tapi ibu saya menyampaikan, mama harus nyampaikan gitu sama kamu. Nah bahkan ibu saya suka memberi pelajaran dalam tanda kutip yang cukup berat sebetulnya. Jadi pada kondisi tertentu ketika saya misalnya dianggap oleh beliau melakukan pelanggaran yang luar biasa gitu terhadap ketentuannya Allah, ibu saya nggak mau nerima apapun yang saya kasih, nggak mau. Jadi ibu saya bilang, mama bukan mau harta kamu, bukan mau uangnya kamu, mama ingin kamu selamat gitu ya. Ini saya mengalami hal-hal begini di dalam perjalanan saya. Intinya yang saya mau sampaikan, kalau bunda pertanyaannya, kok Mbak Peggy orang tuanya kayak begitu tapi tetap aja kok 20 tahun itu bisa terjebak. Nah ini sebetulnya ibroh yang bisa diambil, ya itulah dunia gitu ya. Dunia tuh memang sebegitu magnetnya yang bisa membuat kita lepas gitu ya dari tuntunan-tuntunan agama. Dunia tuh bisa sebegitu dahsyatnya magnetnya. Makanya kitanya sebagai hamba Allah mesti juga ikhtiarnya Ustadz sampaikan tadi, dahsyat juga gitu. Jangan kita tadi udah dihitung-hitung, udah guru kita loh yang ngitungin gitu ya. Baca Quran tiap selesai sholat, kalau cuma 2 halaman itu berapa lama gitu. Tapi kita selesai majelis habis itu nggak baca juga gitu ya. Nah ini kan kita kurang dahsyat gitu ikhtiarnya. Itu sebetulnya yang mungkin kalau orang tanya sama saya, astagfirullahaladzim wa atubillahi, minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dari sombong, riya, takabur insyaallah. Kalau orang tanya misalnya sama saya, kok setelah hijrah kayaknya ekstrim banget, apa-apa ditinggal gitu ya. Pakai baju langsung kayak begini.
dengan lawan jenis misalnya enggak mau bersentuhan misalnya gitu ya, atau menjaga nggak campur duduk sembarang misal ya. Kalau orang tanya mas saya kok gitu-gitu amat sih berhijrah, saya selalu bilang hijrah itu butuh proses ya, berpindah itu butuh proses, tapi sayangnya proses itu selalu butuh waktu, dan lebih sayangnya lagi waktu itu bukan punya kita, punyanya Allah. Kalau punyanya kita yang ada di masjid ini bisa jawab satu pertanyaan, wafatnya kapan? Kita bisa jawab, kita yang ngatur gitu loh. Tapi kan kita enggak bisa jawab. Maka Nabi ingatkan yang paling cerdas itu yang selalu mengingat kematian gitu. Jadi karena kematian itu sungguh sangat dekat, maka begitu Allah bukakan pintu untuk berpindah pada keadaan yang lebih baik, jangan pakai nanti, jangan pakai entar, jangan pakai tunggu. Apa yang kita bisa kerjakan untuk berpindah pada keadaan yang lebih baik, kita mesti kerjakan. Maka mungkin ekstrimnya saya, kalau kata orang, saya bubarkan perusahaan-perusahaan saya membekukan yayasan-yayasan saya mundur, membekukan diri dari jabatan-jabatan ini dan itu gitu. Untuk ngapain sih? Untuk gini loh, pengen duduk dengerin guru-guru ngomong gitu ya. Pingin punya waktu nggak nonton TV misalnya. Cuma karena saya pingin punya waktu gitu, untuk saya pingin waktu yang ada nih saya pingin manfaatkan gitu loh. Semampu saya, secepat saya. Karena saya enggak tahu, astagfirullahaladzim, kalau ditanya enggak pernah siap jawabnya Ustadz. Tapi saya enggak pernah tahu apa saya 1 tahun lagi saya masih ada apa enggak, 2 tahun lagi saya masih ada apa enggak, 3 tahun lagi, 3 minggu lagi, 3 jam lagi. Maka yang bisa saat ini kita kerjakan saat ini. Saat ini kita lupa nih mulut ini ngomongin orang, saat ini tobat saja sama Allah gitu, minta ampun sama Allah. Saat ini kita lupa gitu ya, misalkan tadi Ustadz sampaikan sholat, ya asal sholat aja, minta ampun langsung sama Allah gitu ya. Karena memang mungkin kita juga masih terus digoda oleh setan. Jadi setan ini terus dilawan dengan taubat gitu, terus dilawan dengan istighfar, terus dilawan dengan minta ampun sama Allah. Makanya sholat taubat tuh kalau bisa tiap hari saja, semampu kita tiap hari pokoknya jangan tinggal gitu ya. Nah, kira-kira itu tentang peran orang tua. Jangan pusing walau terasing maknanya apa. Nanti Ustadz yang sebutkan hadisnya ya, insya Allah Islam ini turun dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi terasing. Garib ya Ustadz ya, kalau tidak salah. Terasing ini maknanya apa? Bukan artinya nggak ada pemeluknya loh. Kita hari ini hampir 1,7 miliar pemeluk Islam di seluruh dunia, dan penelitian di Washington DC Amerika Serikat mengatakan pada tahun 2050 kita bisa jadi agama yang dengan pemeluk yang terbesar di muka bumi ini. Tingkat perkembangannya itu Islam luar biasa gitu ya. Kenapa tingkat perkembangannya luar biasa? Sebab umat Islam ini memang banyak. Karena kita ini masih yakin menikah ini sunatullah dari Allah Ta'ala ya. Sehingga kita terus melakukan perkembangbiakan itu, sehingga penganutnya nih makin banyak. Beda dengan orang-orang di negara-negara maju, fokusnya udah dunia, ngejar ilmu pengetahuan, ngejar teknologi, waktunya habis, banyak yang nggak nikah. Kalau nikah anaknya 1 aja. Jadi kalau bapak sama ibu punya anak 1 cuma jadi 3. Nah, yang punya anak 1 ini nanti punya anaknya 1 lagi cuma jadi 6. Nah, kalau orang muslim, bapak sama ibu Ustadz, putra putrinya berapa Ustadz? Ustadz 2, plus 2 sudah 4. Nah, kemarin saya mengisi di salah satu taklim, pimpinan taklimnya beliau putranya 8, menantunya 8, cucunya 28. Nah, inilah Islam, bismillah. Tapi yang kita mesti jaga adalah isinya, bukan cuma jumlahnya. Maka ini taklim-taklim, guru-guru, belajar Quran dan segala macam untuk mengisi. Apa maknanya terasing? Sebab Islam ini nyerah sama Allah. Kalau nyerah sama Allah, aturan tertinggi, aturannya Allah Ta'ala. Nah, kalau aturan tertinggi, aturan Allah Ta'ala, sangat mungkin ketika dia dilihat kepada aturannya dunia, jadi gak matching. Nah, kalau sama aturan dunia gak matching, kita ngikut dunia apa kita ngikut aturannya Allah? Kalau orang Islam ini kan diminta kukuh, mencari cara, guru-guru kita ini berijtihad, ini itu kan karena menjaga aturannya Allah, tapi di dalam implementasi dunia, bukannya ngalah sama dunia loh, bukan. Nah, inilah Islam bagaikan terasing. Nah, ini hijrah, jangan pusing walau terasing gitu. Hijrah ini mungkin membuat saya, nggak populer amat, orang punya perusahaan capek-capek, hijrah kok perusahaan dibubarkan. Kan kayak apa kok nggak matching banget gitu. Tapi tadi berpegangan pada yang Ustaz sampaikan, hijrah mesti terus menerus, berpegangan selalu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bukan hijrah itu tutup perusahaan, nanti orang muslim ekonominya lemah, nggak kuat, bukan. Tapi yang mesti dilihat, ada nggak aturan Allah yang dilanggar,
dalam usaha kita. Kalau ada, jangan lama-lama, tutup, bubarkan, pindah kepada usaha yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kira-kira begitu gitu ya, tentang jangan pusing walau terasing. Kira-kira mungkin seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana mendorong orang lain untuk turut hijrah? iya, Nah, bagaimana mendorong orang lain untuk berhijrah? Baligul ani walau ayah, sampaikan walau hanya satu ayat gitu ya. Jadi kita nih ditugasi nyampaikan, kata Nabi, sampaikanlah apa yang sudah Nabi sampaikan gitu ya, walaupun hanya satu ayat. Kita nih cuma ditugaskan nyampaikan. Kalau soal orang itu mau hijrah apa tidak, karena tadi pertanyaannya kan ada Mbak Peggy, Ustadz, orang yang susah banget diajak hijrah gitu. Tadi Ustadz udah cerita loh, dari Taif, Madinah, ke mana ke ini, dilempari batu ya. Rasulullah ini rumahnya dilempari kotoran, badannya dilempari debu. Dia maaf, astagfirullahaladzim, disebut gila, disebut tukang tipu, wah sudah segala macam ya, sudah segala macam. Tapi beliau tetap nyampaikan dan beliau tetap menjaga koneksinya dengan Allah. Ibadah qiyamul lail sampai kakinya bengkak, kakinya pecah-pecah. Umi Aisyah bertanya, maka beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur pada Tuhanku? Ya. Nah, jadi sampaikan saja. Sampaikan dengan cara apa? Kalau kita sudah belajar apa yang kita paham, cukup sebatas yang kita paham, lisan ini nyampaikan. Orang tidak mau dengar, tadi ada yang nanya gimana cara nanggapi kalau orang mencemooh, kalau ini nggak mesti ditanggapi. Jadi kita nggak usah mikir bagaimana menanggapinya, nggak mesti ditanggapi. Mestinya apa? Mestinya kita istighfar, pulangkan kepada Allah Ta'ala. Orang caci maki kita itu terjadi atas izin Allah kok, bukan tidak atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Orang caci maki kita, Allah mau ajari kita untuk sabar. Maka kita pulangkan lagi kepada Allah Ta'ala. Enggak usah ada pikiran balik mencaci maki, enggak usah ada pikiran balik mencemooh. Yang mesti dilihat adalah cara menyikapinya. Cara menyikapinya, oh kalau dia nyampaikan sesuatu di tengah publik kepada media, isinya salah, isinya memfitnah, nomor satu pulangkan pada Allah. Minta ampun kita sama Allah, sebab mungkin Allah sedang ingatkan kita atas sikap buruk kita. Ada yang kurang, ada yang salah, sehingga Allah ingatkan lewat cara itu. Yang kedua, kita doakan orang tersebut dapat hidayah, sebab makin banyak orang dapat hidayah, makin banyak orang peduli pada Islam, makin banyak orang kembali pada Islam, makin kuat barisan Islam ini. Maka kita doakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah, kita doakan agar kembali kepada Islam. Yang ketiga, apa nih dampak dari peristiwa itu? Maka kita tabayun, maka kita syura, musyawarah, kita coba cari solusinya. Tapi enggak ada. Orang Islam ini diperlakukan apa? Balas gitu. Enggak ada. Nabi kita enggak pernah kok seperti itu, insyaallah ya. Jadi kira-kira demikian, menolong, mengajak orang untuk berhijrah, kita sampaikan saja terus. Kalau kita rasa kita belum mampu nyampaikan, kita contohkan ya dengan perilaku kita, dengan sikap kita. Islam ini bukan cuma soal teori. Islam ini soal sikap, soal bagaimana kita senyum pada orang lain, soal bagaimana kita ringan tangan membantu orang lain ya. Nah ini Islam. Jadi Islam juga mendorong orang lain untuk berhijrah bisa juga dengan memperlihatkan sikap-sikap kita, akhlak-akhlak kita yang baik sebagai seorang Islam ya. Sebetulnya saya punya cerita panjang ketika saya dakwah di berbagai negara, wabil khusus negara-negara non muslim, tentang bagaimana saya merasakan kalau Islam ini memang mesti diimplementasikan, bukan cuma diteorikan. Nanti mudah-mudahan kalau ada sisa waktu saya sampaikan. Saya beranjak dulu kepada yang lain dengan cepat sebab ingin mendengar juga dari Ustadz. Manusia berusaha hijrah tapi selalu ada gangguan bagaimana menyikapinya. Bunda jual rumah pengen naik haji, ternyata uangnya hilang. Anak bisa dibantu untuk bisa berbisnis, ternyata uangnya hilang. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bunda, insya Allah Allah sedang memberi perhatian kepada Bunda. Ustadz tadi sudah sampaikan, kalau Allah ingin kebaikan, Allah akan datangkan terus ujiannya kepada kita. Kita tafakur saja. Kita tafakur, mungkin segala sesuatu Allah ambil kembali sebab kita masih punya rasa, sikap yang ada di hati ini yang bergantung kepada selain Allah gitu. Kita masih bergantung sama materi, kita masih takut kalau kita nggak punya uang, kita masih takut, mungkin rasa itu masih ada dan rasa itu besar tanpa kita sadari. Sehingga Allah selalu mengajarkan kita lagi dan lagi agar kita makin bergantung kepada Allah Ta'ala lewat berbagai macam caranya. Dan sikap yang mesti dibangun Bunda, sikap yang mesti dibangun, kita ini manusia tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya apapun.
Jadi kalau itu hilang dari kita, kita nggak kehilangan apa-apa karena itu punya Allah. Allah ambil kembali. Maka Bunda, ini waktunya bagi Bunda betul-betul kembali mencari jalan, mencari cara. Mungkin setelah Bunda belajar Quran, mungkin setelah Bunda dekat dengan orang-orang salih, tetap bersandar pada Allah Ta'ala, bertanya pada guru, agar cari cara hati ini nyangkut gitu kepada Allah, nyantol gitu. Cari cara, saya juga berjuang terus ya untuk merasa cukup gitu dengan Allah. Jadi ketika Allah, saya bukan nggak ngalami apa-apa. Bahkan dalam hijrah ini apa yang Allah ambil, ada orang misalnya menipu dan segala macam, ngalami. Tapi dalam keadaan itu, nomor satu saya selalu berusaha bilang, ya Allah, hamba tidak kehilangan apapun kalau hamba tidak kehilanganmu ya Allah. Uang yang hilang, harta yang terambil, apapun yang tidak ada, terserah Engkau ya Allah. Engkau saja yang mengurus, Engkau saja yang mengatur. Permintaan hamba hanyalah beri hamba kekuatan untuk menghadapi apapun ujianmu ya Allah. Senang susah, kita minta dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa menghadapinya. Nanti Ustadz insya Allah membahas dengan lebih detail lagi. Pakaian, kenapa kalau pakaian syar'i terus suka dicemooh ya? Tadi saya sudah jawab. Yang penting itu taat sama Allah ya. Jadi fokus saja. Soal cemooh, soal sirik, soal iri, soal cemburu, perebutan kekuasaan, ini dan itu segala macam. Saya tanya satu pertanyaan saja. Zaman Nabi Adam, beliau punya anak. Salah satu anak beliau dibunuh sama saudaranya atau bukan? Dari zaman Nabi Adam ada pembunuhan, ada rasa cemburu, ada rasa bersaing, ada. Sampai hari ini masih ada nggak begitu? Ada. Maka dunia ini isinya itu. Jangan dunia yang kita gugat, jangan dunia yang kita persoalkan. Kenapa kok ada orang bunuh? Kenapa kok orang mencemooh? Kenapa kok orang memfitnah? Kenapa? Nggak bisa. Dunia isinya itu kok. Ujiannya itu gitu. Jadi bukan dunianya, tapi kitanya. Gimana usaha kita, ikhtiar kita untuk makin bisa bergantung sama Allah. Bagaimana sholat kita, gimana Quran kita, gimana saum kita, gimana zakat kita, gimana sedekah kita, gimana lisan kita. Gimana ini kita perhatikan saja terus, memperbaiki terus diri kita di hadapan Allah. Karena Allah ini maha gaib. Kalau kita memperbaiki diri kita dengan semaksimal mungkin sedaya upaya kita, Allah maha tahu. Disitulah pertolongan Allah tiba. Maka nanti persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, fa inna ma'al usri yusra. Selalu ada kemudahan gitu bersamanya. Bukan gak ada persoalan, gak bisa. Dunia ini isinya itu kok. Tapi kemudahannya selalu ada insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab juga pertanyaan yang terakhir tadi. Hijrah mesti apa dulu? Gak ada yang duluan. Tapi semua yang Allah mintakan pada kita, itu yang bersamaan terus kita perjuangkan, kita lakukan. Agar kita bisa terus ditolong Allah hijrah kepada jalan yang makin Allah sukai. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Ustaz. Ya, Ustadz, ada satu tadi Mbak Peggy, pertanyaan dari Ibu yang di belakang tadi. Bagaimana kalau kita sudah berhijrah, sementara kita untuk berusaha dan bangkit lagi, misalnya dari keterpurukan ekonomi, lalu ada semacam hal-hal yang sedikit tidak pas dengan agama kita, misalnya riba, itu bagaimana kita menyikapi kesulitan kita dengan ekonomi, sementara yang di hadapan kita yang bisa membantu mungkin dianggap bisa membantu ya Mbak Peggy, itu adalah hal yang menyangkut riba, bagaimana dengan ini? Tadi Ibu yang di pojok sebelah sana kalau tidak salah tadi. Yes. Baik, Ustadz akan wrap up nih semuanya ya. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dari guru saya ya. Soal syariat, soal hukumnya Allah itu nggak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Ya, jadi kalau hukum dasar, kalau dia haram, dia haram. Kalau dia dilarang begitu. Hukum dasar tidak bisa dirubah-rubah. Nah kemudian bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap terhadap hukum-hukumnya Allah? Innamal a'malu binniyah. Semua amalan mesti ada niatnya. Jadi kita pancangkan dulu niat sekuat kita bisa, bahwa kita berniat menjalankan hidup kita ini seperti sesuai perintahnya Allah. Niat aja dulu. Karena begitu sampai pada lisan dan sikap, tantangannya memang jadi banyak. Tapi kalau niatnya nggak kita pancangkan kuat-kuat, ini susah menghadapi realita yang berkecamuk di sekitar kita. Tapi kalau niat ini dikuatkan, lalu kemudian begini, terus saja kumpul dengan orang-orang salih, dengan orang-orang yang hidupnya berjuang, dengan orang-orang juga yang punya saya sama kok, saya ngalamin macam-macam. Saya ingin memberi inspirasi soal ekonomi ini. Ketika saya drop, itu secara ekonomi bubar jalan kok semuanya, bubar jalan semuanya.
Dan godaannya yang Ustadz sampaikan tadi, diajak lagi untuk ngelola ini, ngelola itu dengan cara begini, dengan cara begitu, belum lagi misalnya pinjaman perbankan ini, pokoknya segala macam itu terus kok berdatangan. Termasuk tawaran dari TV, tawaran film, tawaran sinetron yang minta maaf, saya bukan nggak mau, tapi saya mesti jaga aturan dari iman yang saya yakini gitu. Saya mau tampil di TV dimanapun saya mau, tapi minta maaf gitu. Misalnya, ya beginilah cara berpakaian saya gitu. Saya nggak bisa diatur karena keperluan gambar, keperluan ini, terus jadi begini bisa nggak pakai? Nggak bisa, saya begini adanya gitu misalnya. Kemudian yang kedua misalnya, perannya suami istri, karena suami istri nanti ada adegan misalnya ngobrol di dalam kamar, kalau mau tidur di tempat tidur, ya saya nggak berani dong gitu. Ya mungkin memang wajar gitu peran seperti itu dan nggak ngapa-ngapain kan kalau sinetron. Tapi kan surat Kaf bilang semuanya Allah suruh malaikat catat gitu, ayat 16, 17, 18. Allah suruh malaikat catat semuanya. Jadi kan di kepala saya, aduh gimana ini, saya dicatat kan saya takut ya. Nanti gimana saya jawabnya sama Allah gitu. Jadi saya berusaha menjaga. Nah ini sama, termasuk misalnya godaan riba, godaan apapun godaan dalam hijrah kita, maka kita ingat saja terus bahwa setiap hal dicatat dan kita ingat saja terus konsepsinya, metodenya, rumusnya dalam Al-Quran itu jelas sekali. At-Talaq ayat 2 dan 3 jelas sekali, takwa aja sama Allah. Kalau takwa dengan sebaik-baiknya takwa kita, masalah itu Allah kasih jalan keluarnya. Rezeki dari sumber yang tidak duga-duga Allah kirim. Kebutuhan kita Allah yang penuhi. Ini saya rasakan dalam hidup saya. Bismillah, sebagai motivasi semoga Allah ampuni sombong, riya, takabur saya, astagfirullahaladzim. Saya mesti bilang saat ini dengan segala masalah yang saya hadapi, kehancuran, hilangnya uang, hilang perusahaan dan segala macam, saya mesti bilang hari ini keadaan yang paling baik di dalam hidup saya. Saya alhamdulillah nggak punya hutang sepeser pun. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini perjuangan untuk menjaga diri dari hal-hal yang Allah tidak sukai dan segala. Saya bukan bilang saya sudah bisa, astagfirullah. Kita sama-sama berjuang gitu, sama-sama berusaha. Dan ternyata janji Allah tidak pernah ingkar. Mungkin saya tidak punya uangnya, tapi tiba-tiba 1,5 tahun yang lalu Rabani mengontak saya. Rabani mengontak saya menyampaikan, Teh kami mau dukung dakwahnya Teteh. Ya, pokoknya Teteh butuh pakaian apapun kita supply. Ya, tapi saya bilang saya berpakaiannya kayak begini. Di butik, di gerai-gerainya Rabani nggak ada pakaian kayak yang saya pakai seperti ini. Apa kata Rabani? Nggak apa-apa Teh, berapapun Teteh perlu. Kadang mereka mensuplai itu untuk dakwah saya sebulan tuh bisa 10 set, 20 set, 30 set. Ini kan hadiah dari Allah. Masa perusahaan nggak jual pakaian kayak gini dari tokonya, tapi dia menyuplai kepada kita supaya kita pakai di mana-mana. Kalau logikanya dia suplai gitu supaya orang beli ke tokonya. Tapi kan ini enggak, ini kan hadiah dari Allah Ta'ala. Nah sekarang 1,5 tahun kemudian mulai Agustus kemarin baru nih insya Allah Rabani punya ya produk-produk seperti yang saya pakai mulai punya. Tapi saya hanya ingin sampaikan bahwa rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Uangnya kalau saya suruh beli 1 set kayak begini tiap bulan 10-20 set nggak ada uangnya ya. Oh nggak bisa, nggak masa berapa 10 juta gitu nggak bisa. Tapi kan ini kebesaran Allah Ta'ala dan masih banyak sekali contoh-contoh lainnya. Dalam perjalanan 2 tahun hijrah ini dalam ikhtiar untuk jaga saja apa yang Allah tidak suka. Allah tahu kok kita berjuang bergelut susah ngejaga diri kita itu Allah tahu gitu, nggak ada yang luput dari penglihatan Allah Ta'ala. Maka insya Allah Allah akan ganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran, insya Allah. Insya Allah, baik kita hijrah dengan kafah dengan sepenuhnya. Ya Ustadz, ini nanti sesaat lagi ada lelang dari produk-produk dari Mbak Peggy. Ya silakan Ustadz. Ya, sudah dijawab semua. Luar biasa, intinya cuma satu saja. Dari mulai semua pertanyaan itu intinya cuma satu. Yakin gak sama Allah? Halo? Ibu-ibu yakin gak sama Allah? Kalau ibu yakin, maka percaya bahwa Allah udah pernah menjanjikan kepada kita, waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Kata Allah Rabbul Alamin, barang siapa yang mau berhijrah dengan hijrah yang paling sederhana, melakukan satu hal yang lebih baik, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, maka dia akan menemukan di muka bumi. Allah nggak ngomong fil akhirah.
Allah nggak ngomong nanti kamu akan saya balas di akhirat kalau berhijrah. Enggak. Ini buat motivasi kepada kita. Siapapun yang mau berhijrah, yazid fil ardi, maka Allah akan berikan di dunia ini muraghaman katsiran wa sa'ah. Yaitu apa? Harta yang berlimpah, rezeki yang lancar, rezeki yang banyak dan luas. Ini udah janji Allah. Jadi ibu-ibu kalau yakin nih, tadi udah yakin ya, ya sudah, bismillah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan nuntun bunda, Allah yang akan ngasih itu. Ya Allah nggak pernah bohong terhadap apa yang telah dijanjikan. Allah nggak pernah dusta, itu satu. Yang kedua, ini biar semangat, Bu, yakin itu kan juga diiringi dengan doa. Orang biasanya kalau yakin mau berdoa sama Allah. Ibu-ibu yakin kan? Halo, yakin nggak sama Allah? Mau berdoa nggak sama Allah? Ibu yakin nggak sama Nabi Muhammad SAW? Nabi pernah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Kenapa kita takut? Kenapa kita kalau udah diberi pilihan sama Allah, nah hijrah aja tuh. Ini jauh lebih baik untuk hidup. Kalau Allah udah ngomong gitu, apalagi Allah ngomong kalau kamu berhijrah, maka akan diberi rezeki yang luar biasa, muraghaman katsiran wa sa'ah. Kenapa kita masih takut? Dan kita punya sebuah kekuatan senjata yang maha dahsyat. Apa kata Nabi? Nabi bilang, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu senjatanya. Loh kalau kita mau berdoa, Masya Allah, udah dibuat jalan terus sama Allah. Kekuatan doa itu dahsyat. Kekuatan doa itu amazing. Dan gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Sekalipun doanya Bu, doanya keliru. Sekalipun keliru doanya. Loh masalah. Meskipun keliru Mbak Peggy, itu dikabulkan kalau niatnya memang mau berdoa sama Allah. Saya punya guru di daerah Bondowoso. Bondowoso itu masuk kategori Madura daratan. Jadi ada Madura Kepulauan, Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan itu Madura Kepulauan. Ada Madura daratan, yaitu apa? Bondowoso, Jember, Lumajang itu Madura daratan. Di Bondowoso itu ada kiai sudah meninggal dunia, Kiai Muiz. Itu juga temannya Abi, dulu satu letting sama Abi Ihya. Di mahaguru kami Profesor Dr. As-Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini apa? Beliau itu Masya Allah santrinya banyak, dan di antara santri itu ada orang Madura semua rata-rata, orang Bondowoso. Di antara santrinya itu ada yang diangkat menjadi kepala security pasar PD Bondowoso. Lulusan SMA jadi kepala security pasar Bondowoso. SMP. Waduh, bangganya luar biasa, senangnya luar biasa. Orang Madura yang diingat pertama kali ketika dia dapat nikmat di samping Allah itu gurunya. Mau minta doa kepada gurunya. Akhirnya si santri ini minta doa, datang ke pesantren Yemuis. Di Yemuis nggak ada. Terus santrinya bilang begini, kalau kamu mau nunggu silakan Pak, tapi kayaknya beliau itu pulang malam, ada pengajian di luar kota. Dia nunggu sebentar, di meja kiai kecil itu ada sebuah kertas, di atas kertas itu, di kertas itu ada tulisan. Dia kaget, karena sesungguhnya dia datang ke kiai itu dalam rangka minta doa, supaya kalau duel dengan penjahat-penjahat di pasar, duel itu bahasa Maduranya akeket Mbak Peggy. Kalau mau akeket itu menang. Dan ternyata di tulisan itu ada tulisan huruf pego Arab. Doa akeket. Wah, tepat ini. Ya Allah, guru saya itu mukasyafah, ngerti sak gurung pinara. Padahal saya minta doa akeket, ternyata sudah ditulis sama gurunya. Akhirnya disimpan, diambil tanpa izin, dilipat. Sebulan kemudian dia datang lagi, kebetulan Kiai Muiz ada, langsung dicium tangannya Kiai Muiz. Terima kasih sekelangkong Yai. Sekelangkong itu bahasa Madura. Terima kasih Yai, terima kasih. Kaget Yai. Terima kasih apa Le? Terima kasih Yai telah ngasih doa akeket sama saya. Hah? Akeket? Seumur-umur hidup saya nggak pernah ngasih doa akeket kepada siapapun. Memang Yai nggak ngasih langsung ke saya, tapi Yai nulis doa akeket. Loh, saya tuh nggak pernah nulis doa akeket. Mana kalau nulis? Diambil di kantongnya, dibuka sama Kiai. Kiainya tertawa. Lele, jadi santri ojo geblek-geblek. Ini bukan doa akeket, tapi doa akikoh.
akikoh. Huruf P-nya kan sama Mbak Peggy. Akikoh sama akeket itu nek gak iso sama. Kalau nggak bisa baca, iya. Kalau nggak bisa baca dibaca akeket. Tapi karena yakin doanya itu doa akikoh. Tahu doa akikoh? Doanya melek kambing untuk akikah itu loh. Allahumma laka wa minka. Tapi karena yakin Bunda, waduh. Setiap ada maling dia hadapin sendiri. Allahumma laka wa minka, menang ketangkep gitu kan. Ada orang carok, tahu orang carok? Siapa yang bisa misah orang carok? Polisi kadang cuma nembak di atas saja karena susah. Dia bisa memisahnya dengan doa Allahumma laka wa minka, menang kabeh itu. Kaget dia, hebat doa ini. Ternyata doa itu salah. Doa akikoh. Tapi karena apa? Yakin. Jadi Bunda yang di pojok sana, ketika sudah berhijrah, kawal dengan kekuatan doa. Karena apa? Al-Baqarah 218. Allah menyatakan mereka innalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang beriman dan berhijrah, berjihad fi sabilillah, mereka semua itu mengharap rahmat Allah. Lah Ibu dulu hijrahnya ngapain? Kalau hijrahnya cuma ngarap supaya materi dapat, ya dapat materi. Tapi kalau suatu saat materi tidak dapat, akan putus asa. So, sekali lagi semua jawaban tadi sudah dijawab oleh Mbak Peggy. Saya hanya cuma menggabungkan bahwa intinya cuma di satu kekuatan dalam jiwa kita, yaitu meyakini kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah, dan sambung kita dengan Allah melalui doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Ya Mbak Peggy, ini waktunya Mbak Peggy untuk menjelaskan kepada para pengunjung ini. Ya, baik, Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak. Yayasan Nurul Hayat, terima kasih banyak. Hari ini juga banyak donatur, pemerhati dari Yayasan Nurul Hayat. Semoga kita dimudahkan Allah untuk senantiasa berhijrah. Yang Ustadz sampaikan tadi dan pengalaman saya, apapun ujian dari Allah ketika kita berhijrah, kita mesti teguh kukuh menghadapinya tetap dalam aturannya Allah Ta'ala. Sebab cuma itu caranya kita melewati ujian tersebut dan membuat pertolongan-pertolongan Allah itu datang. Kalau kita ngadepin ujiannya udah pakai cara yang di luar lagi ketentuannya Allah Ta'ala, maka kita lagi yang menghalangi gitu percepatnya pertolongan itu tiba ya. Bismillah, kuat. Insya Allah kita semua dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ada sedih, jangan ada duka. La taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah ada terus sama kita. Allah. Kalau kita memang hatinya sedih, tadi kita nangis sama Allah, ngomong sama Allah, semua Allah, cukup saja dengan Allah. Cukup saja dengan Allah, insya Allah. Nah, terakhir, sebelum nanti menuju kepada puncak acara pada kesempatan kali ini, saya bekerja sama dengan Yayasan Nurul Hayat. Insya Allah kami sama-sama punya program. Yayasan Nurul Hayat ini punya banyak program sosial kemanusiaan dan dakwah. Saya pribadi juga dalam 2 tahun ini tadi yang Ustaz sampaikan, rezeki yang luas tidak melulu dalam bentuk materi dan uang, tapi kesempatan yang Allah buka untuk berbakti pada agama Allah itu rezeki. Kita punya uang sebanyak apapun, kalau Allah nggak buka pintu-pintunya, kita bisa zakat, kita bisa sodako, bisa menolong, bisa membantu, nggak bisa uang itu keluar. Maka bismillah. 2 tahun ini Allah izinkan saya punya 3 gerakan besar. Yang pertama membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran ini sudah punya 3 kegiatan. Yang pertama adalah Majelis Inspirasi Hijrah. Kami sudah berkeliling hampir 2000 majelis untuk menyampaikan inspirasi hijrah seperti ini, termasuk membiayai perjalanan-perjalanan dakwah untuk memberi inspirasi hijrah hampir di 15 negara di seluruh dunia insya Allah. Kami juga punya program pelatihan baca Al-Quran dengan gratis, bekerja sama dengan Dompet Duafa. Sampai hari ini sudah 5.500 penerima manfaat yang bisa mendapatkan pelatihan baca Al-Quran dengan gratis. Dari buta huruf menjadi bisa baca Al-Quran. Kami juga punya program 99 mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna untuk anak Indonesia. Ini programnya baru diluncurkan tahun ini. Insya Allah sekarang kami sedang membangun 5. Ada di Banten, ada di Bojonegoro, ada di Nusa Tenggara Barat, ada di Papua Barat, ada di
satu lagi di Purwodadi kalau saya tidak salah. Ini sedang berproses terus, doakan mudah-mudahan bisa sampai 99. Sekarang yang sedang berproses adalah Asmaul Husna 01, 02, 03, 04, 05. Jadi namanya beda-beda ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ini yang sedang dalam proses pembangunan. Itu program membumikan Al-Quran. Program pelatihan baca Al-Quran dalam konsepnya itu kita bawa keliling ke negara-negara lain juga. Untuk kita sampaikan di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di beberapa negara mengenai program pelatihan baca Al-Quran di Indonesia untuk bisa menjadi kerjasama dengan negara-negara lainnya. Selain itu kami punya program solidaritas kemanusiaan untuk anak-anak dan perempuan di wilayah konflik di dunia Islam. Kami bekerja di jalur Gaza dan Suriah, fokus pada anak-anak. Kita sudah berhasil membangun sekolah khusus anak-anak cacat di jalur Gaza. Kita punya sentra pendampingan janda para syuhada jalur Gaza, memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Kita punya program bantuan persalinan sudah 1000 ibu dan bayi, punya program Idul Adha, Idul Fitri, musim dingin dan lain-lain. Sama begitu juga untuk Suriah. Kami melakukan ini untuk jalur Gaza, Palestina dan juga Suriah. Insya Allah dengan nawaitu ingin ikut mendapat catatan amal di bumi Syam, buminya Allah Ta'ala, bumi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maaf. Terakhir kita punya program dakwah global, menyampaikan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk ikut berusaha meluruskan kembali citra Islam. Sebab kita tahu hari ini Islam sering di dunia internasional sering dicitrakan kekerasan, terorisme, pembunuhan dan lain sebagainya. Saya pun mengalami di sebuah negara terbesar ketika berada di sana. Sebagai orang Islam ada di sebuah forum diskusi, baru mulai bicara udah ditunjuk-tunjuk, disuruh diam, stop killing us, stop killing us, stop killing us. Mereka mengatakan sudah diam saja kamu, berhenti membunuhi kami, berhenti kamu melakukan kekerasan, berhentilah kalian melakukan pembunuhan. Kita tercitrakan seperti itu dan ini realita yang kita sedang hadapi. Maka kami punya gerakan berbasis di Amerika Serikat untuk terus melakukan penyampaian tentang Islam baik kepada sesama muslim, non muslim, kepada latar belakang apapun. Nah, kami sedang berusaha membangun sentra dakwah itu di New York di Amerika Serikat dan insya Allah bulan depan pada tanggal 25 September akan melakukan parade muslim Amerika bersama guru kami di sana Imam Syamsi Ali. Insya Allah sudah mendapat izin di bawah kepemimpinan beliau. Kita akan menutup jalan seluas 40 blok di kota New York untuk dilakukan sholat berjamaah di jalanan New York itu. Insya Allah, bismillah. Nah, itulah gerakan yang kami lakukan dan insya Allah bersama Yayasan Nurul Hayat melakukan juga aktivitas pendampingan bagi mu'alaf. Untuk itu hari ini saya bersama Yayasan Nurul Hayat menyiapkan ada 10 paket kenang-kenangan bagi jamaah yang mau ikut bersedekah kepada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gerakan saya dan juga Yayasan Nurul Hayat. Dananya tidak mesti hari ini, tidak mesti diberikan sekarang, cukup akadnya. Nanti teman-teman yayasan akan langsung menjemput, mencatat nama, nomor telepon bunda. Seperti biasa nanti sodakohnya bisa dijemput, diambil atau nanti dikirim, silahkan saja. Kenang-kenangannya ada 10 paket dan paket ini insya Allah isinya sama seperti paket kenang-kenangan tadi. Ada buku tentang hijrah saya, Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam. Ada bros-bros cantik hasil kerajinan tangan para muslimah. Ada himar yang bisa dipakai bolak-balik. Himar insya Allah himar yang panjang, insya Allah bahannya tebal, insya Allah tertutup rapi kalau untuk muslimah. Ini bukan jual beli, ini hadiah kenang-kenangan. Maka insya Allah siapa saja yang mau bersodakoh senilai 1 juta rupiah, tidak mesti sekarang, boleh seminggu lagi, boleh 2 minggu lagi, boleh sebulan lagi, yang penting akadnya. Nanti hadiahnya akan disimpan, akan dikirimkan kepada bunda. Silahkan, ada yang mau bersedekah? Akad bismillah. 1, ada lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Masya Allah, 11, 12. Bunda tolong, tangannya diangkat. Teman-teman Nurul Hayat boleh tolong dijemput. Ada lagi di luar, 12, insya Allah. 13, Masya Allah, Alhamdulillah. 14, ini juga 15, sodakoh ini akan dikhususkan hasil sodakoh yang hari ini juga dikhususkan untuk gerakan dakwah syiar Islam termasuk pembinaan bagi saudara-saudara kita mu'alaf. Boleh bunda diangkat tangannya lagi, teman-teman Nurul Hayat bisa langsung menyebar. Ini ada di kiri, ada di kanan. Boleh tolong, kalau waktunya tidak sempat, bunda yang sudah tunjuk tangan insya Allah sudah dicatat oleh malaikat. Jangan sampai tidak tertunaikan, nanti harus menghubungi panitia Nurul Hayat untuk memberikan nama, nomor teleponnya. Teman-teman Nurul Hayat bisa dibantu? Ini para bundanya langsung dicatat nama, nomor telepon. Teman-teman Nurul Hayat ada yang di sebelah kiri, ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Silahkan, bismillah. Hari ini paket hadiahnya yang disiapkan ada 10 paket.
tapi akan dikirimkan. Setelah ini akan dikirimkan. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat, khimarnya bermanfaat, apapun yang ada di sini bermanfaat. Insya Allah ini kenang-kenangan antara kita. Boleh tunjuk tangannya lagi, jangan. Ini teman-teman masih banyak yang belum dicatat ya? Masih banyak yang belum. Singkat saja dicatat dulu nama dan nomor telepon, Silahkan. Bismillah, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman Nurul Hayat jangan lupa dijemput ya para bundanya. Saya ingin menyampaikan apabila waktunya berjalan terus sudah mau duhur, belum sempat dicatatkan, tolong menghampiri panitia Nurul Hayat. Mbak berdiri di sini. Mbak Peggy nanti dengan Mbak Putri. Ya, Nanti dengan Mbak Putri untuk ya ini Mbak Putri. Mbak juga berdiri di sini Nui. aja ya supaya kelihatan. Soalnya yang mau daftar banyak, takut. Ini pokoknya ini teman-teman Nurul Hayat ya. Tolong akadnya ditunaikan Bunda ya. Tolong akadnya ditunaikan. Insya Allah malaikat sudah catat. Bismillah. Semoga Allah ridho dengan usaha kita. Amin. Teman-teman Nurul Hayat tolong nanti direkap supaya semua tetap dapat hadiah dan kenang-kenangan dari kami. Ya, Insya Allah. Mungkin sebagai simbolis satu kenang-kenangan Bunda silakan. Nah ini sebagai simbolis ya. Sebagai simbolis. Bismillah. Soalnya ada kamera. Biar gambarnya lengkap ya Ustadz. Nah ini kira-kira seperti ini. Insya Allah mewakili para jamaah siang hari ini dengan nawaitu hati yang bersih, kita bergandengan tangan saling berbagi. Insya Allah sedekah ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah ini kira-kira kenang-kenangannya ya. Mbak Putri, ini bunda kita jangan lupa nanti dicatat. Insya Allah kenang-kenangannya sudah secara simbolis diserahkan. Matur nuwun sangat, terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Evi. Sekali lagi supaya tidak ketukar di hadapan malaikat catatannya Bismillah sedekah. Sekali lagi supaya teman-teman Nurul Hayat juga lihat ya. Yang lain insya Allah boleh nanti mengirimkan sedekahnya berapapun kapanpun kepada rekening Yayasan Nurul Hayat ya insya Allah. Iya, Mbak Peggy dan para hadirin, nanti bagi Anda yang sudah tadi secara angkat tangan sudah separuh akad ya tadi Mbak Peggy ya. Sudah akad Sudah itu, akad ya, bukan separuh akad, sudah akad, udah akad sama Allah. Untuk kejelasan identitas dan lain sebagainya nanti bisa menghubungi Mbak Putri dan Mbak Nui setelah acara ini usai. Dan Mbak Peggy serta Ustadz Junaidi ini masih ada satu lagi, satu momentum yang luar biasa. Kita menjadi saksi untuk ikrar syahadat dari saudara kita, Vincenza Veniatri Puang yang akan didampingi oleh Maria Tessa Hosbah. Kami Bismillah persilahkan. Bunda, ini bagian dari aktivitas kebersamaan Yayasan Nurul Hayat. Kami juga Urban Syiar gerakan saya melakukannya. Insya Allah ada saudari kita yang hari ini akan berikrar syahadat. Kita tenang sebentar, kita dampingi. Bismillah, semoga kita pun bisa mengucap doa pada Allah dalam momentum yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Silahkan biar dipimpin oleh Ustadz. Silahkan di sebelah Silakan sini. Ustadz. Bismillah, kita doa ya, pintu surga mudah-mudahan sedang terbuka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan semuanya. Siapa namanya? Ada nggak nama? Vincenza Veniatri Puang. Vincenza. Okay. Vincenza Veniati Puang. Ikhlas ya untuk masuk Islam ya. Dan setelah masuk proses belajar, terus kemudian setelah itu mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama
Wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita doa bareng-bareng. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alha ya Allah hafidatan. Allahumma ja'alha ya Allah amilatan fil Islam. Allahumma ja'alha mujahidatan fil Islam. Allahumma ya Allah mujahiratan fil Islam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Sunnahnya, kalau ini sudah menjadi saudara kita, ya karena beliau seharusnya dia ciuman dengan saya, ciuman tangan, tapi karena ini adalah lawan jenis, maka ibu-ibu semua di sini memberikan ucapan berkah kepada beliau sambil dipeluk. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi nanti teknisnya biar diatur oleh Mbak Evi. Terima kasih. Iya, Ustadz ini sekaligus beliau berganti nama Ustadz. Dengan Salsabilah Salfa Quraitun. Salsabilah Salfa Quraitun. Mudah-mudahan dia menjadi ahli surga di Salsabilah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salsabilah Alhamdulillah. menjadi saudara kita semua. Amin. Teguh kan? Nol kembali Ustaz. Ya. Bismillah. Ini orang yang paling suci di antara kita. Amin, Masya Allah. Orang yang paling suci. Terus bergerak supaya tetap Allah ridho kepada Salsabilah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Junaidi dan Mbak Salsabilah. Aduh, ini saya jadi speechless nih Ustadz, saya nggak bisa berkata apa-apa ini, berhadapan langsung dengan orang yang paling suci di antara kita hari ini, begitu ya Ustadz ya? Ya, sekaligus kita akhiri 10 menit jelang adzan sholat duhur bagi wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sepertinya kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih Mbak Peggy, terima kasih Mbak Jun. Satu lagi kalau masih ada yang mau bersedekah, ya? Ada meja di depan ya. Teman-teman Nurul Hayat ada meja, di sana juga mungkin ada beberapa barang, bisa dilihat juga di meja depan, di luar paket yang tadi kita. Iya, iya. Dan terima kasih Mbak Peggy sampai ketemu lagi. Ustadz Junaidi terima kasih juga atas kehadirannya dan kami ucapkan terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh Nurul Hayat, didukung oleh CIMB, Niaga Syariah, Rabbani dan air minum dalam kemasan santri. Para hadirin dan para undangan yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Insya Allah kita akan berada dalam majelis yang senantiasa dalam pelukan ridha Allah dalam kesempatan lainnya. Bagi para undangan VIP kami mohon untuk berkenan mendampingi Mbak Peggy di ruang belakang. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.